Selamat siang Bapak Ibu Jemaat GKI Pasir Kaliki. Senang sekali siang ini saya Mita berada di sebuah ruangan yang menunjukkan suasana kekeluargaan, begitu ya, ada bunga-bunga yang indah, begitu. Ada dedaunan, pohon-pohon, dan tentunya saya tidak sendiri hari ini. Akan ada satu keluarga yang bersama-sama dengan saya hari ini akan mengobrol bersama dengan suasana yang santai tentunya. Mau sedikit dikulik-kulik begitu ya Bapak Ibu seputar keluarga ini. Mungkin sudah banyak dari Bapak Ibu yang mengenal juga keluarga satu ini karena cukup aktif juga. Anak-anaknya juga ikut di sekolah minggu, di komisi anak. Ada keluarga Bapak Rohmadi. Ya, kita sambut keluarga Bapak Rohmadi. Silahkan. Apa kabar Bu? Ya, Linoa apa kabar? Lionel apa kabar? Pak, iya. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, mungkin sebelum lanjut ngobrol begitu ya, kita mau saling mengenal dulu begitu ya. Bapak Ibu Jemaat GKI Pasir Kaliki juga ingin mengenal lebih dalam lagi keluarga Pak Rohmadi ini. Oke, tapi mungkin supaya lebih enak ngobrolnya gitu ya, kita panggil, silahkan Mas tolong masuk, ini minumannya disediakan untuk bintang tamu kali ini. Iya. Terima kasih ya Mas ya untuk bantuannya. Terima kasih. Enggak usah grogi Mas, tenang aja Mas ya. Oke. Ya, terima kasih ya Mas. Baik, sebelumnya mau kenalan dulu nih ya sama Pak Rohmadi juga, sama anak-anak juga, sama ibu juga begitu. Mungkin bisa perkenalkan satu-satu begitu dari Bapak. Kalau nama ya Rohmadi Iksanur. Tapi orang mungkin pada kenalnya Ican. Oh, jadi ada nama tenarnya Iya, ya Pak ya. Oke. Kalau orang ditanya Rohmadi itu siapa, mungkin banyak yang nggak tahu. Kalau Ican mungkin udah banyak tahu. Gitu. Oke. Oke, Pak Ican berarti ya. Anak nih. Kalau nama aku Lionel, kalau sama tetangga biasanya dipanggil Onel ya, tapi kalau sama teman-teman di sekolah panggil aja Lionel. Panggil Lionel. Oke. Nama Linoa. Oh, nama Dede Linoa. Ya. Noa. Dipanggilnya Kalau di Noa. sekolah Lilin. Oh, kalau di sekolah dipanggilnya Lilin. Oke, Linoa kelas berapa? 3. Oh, kelas 3. Kalau Lionel? Kelas 7. Oke. Kalau Pak Ican kelas berapa? Oh, bukan ya. Udah. udah lewat kelas ya, Pak ya. Kalau Ibu? Kalau saya namanya Vina. Namanya Vina. Biasa dipanggil Vina aja. Oh iya, biasa dipanggil Vina ya. Oke. Baik, Ibu Vina, Pak Ican, Lionel, dan Linoa akan menemani kita di siang ini. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang keluarga, ya, tentang keluarga. Tapi sebelumnya nih, saya mau mengajak Bapak Ibu dan adik-adik begitu ya. Saya masih muda nih, jadi adik-adik aja ya. Untuk kita sedikit bermain gitu ya, bermain games. Gamesnya itu saya akan memberikan satu pernyataan. Nanti Bapak Ibu dan adik-adik boleh menunjuk ke orang yang kira-kira paling cocok dengan pernyataan ini.
begitu. Nah, tapi semuanya harus tutup mata ya. Semuanya harus tutup mata. Penonton bisa melihat ya kejujuran dari keluarga Pak Ican begitu ya. Untuk menutup mata dan menyatakan secara jujur apa yang terjadi di keluarga ini begitu ya. Oke baik, sudah siap? Oke, boleh ditutup matanya nanti nunjuk aja begitu ya. Oke. Sudah tertutup semua matanya, kita bisa lihat begitu ya. Pernyataan pertama. Siapa yang paling cerewet di rumah? Oke. Siapa yang paling sering ngide buat jalan-jalan? Oke, cukup kompak ya ternyata ya. Siapa yang masih tutup mata Bu? Paling enak masakannya? Sempat terjadi kegalauan tampaknya ya. Oke, kalau begitu selanjutnya. Siapa yang paling suka ngajak berantem? Sudah mulai bingung ya. Oke. Ada yang ngaku ternyata. Ya, baik. Oke, sekarang selanjutnya ya. Siapa yang paling sering minta maaf duluan? Aduh. Oke. Baik. Yang terakhir ya. Siapa yang paling suka cari ribut di rumah? Oke, terima kasih boleh membuka matanya begitu ya. Jadi tadi sudah disaksikan bersama begitu ya kekompakan dari keluarga ini begitu ya, keluarga Pak Ican. Ada yang mengaku juga gitu ya. Oh iya, saya yang paling buat ribut. Oh iya, saya yang paling sering minta maaf gitu. Ada juga yang kompak menunjuk tadi ketika dibilang masakannya paling enak gitu ya, semua menunjuk ke maminya ternyata gitu. Oke, gini nih Pak, saya pengen ngobrol ya Bu sama adik-adik gitu. Awal pertemuannya itu gimana sih Pak sama Ibu itu? Lebih pekerjaan awalnya tuh. Oke. Jadi pekerjaan. Ketemu di kerjaan. Iya betul. Sama-sama di kerjaan ya, satu kerjaan berarti ya Pak ya? Iya awalnya satu kerjaan pernah. Oke. Terus mulai di GKI Pasir Kalikinya ini? GKI Pasir Kaliki mulainya istri dulu. Saya belum jadi anggota. Juga saya belum mengimani waktu itu. Jadi masih suka antar gitu, tungguin dia di Dunkin itu. Oke. Jadi memang sudah dekat ya? Sudah dekat. Iya sudah dekat, awalnya, sudah kenal. Ya? Oke, itu dari Pak Ican. Kalau dari Bu Vina nih, kenapa Bu Vina waktu itu mau dekat gitu ya sama Pak Ican gitu? Mungkin bisa buat inspirasi juga gitu ya teman-teman pemuda, teman-teman remaja begitu, untuk bisa menemukan tambatan hati gitu ya dari keluarga kita yang satu ini. Awalnya masih karena kasihan ya. Aduh. Oke. Jadi gimana nih? Menarik ini. Kasihannya teh ya karena selalu nunggu. Ini orang nunggu terus, tapi ya yakin aja ngapain dah orang berbeda gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ya makin dekat gitu. Ya saya sih nggak bisa bilang apa ya, karena emang berbeda. Waktu itu saya arahin yang nggak bisa, kalau mau mah saya ya kayak gini harus ke gereja, nggak bisa ikut. Dulu paling sering ngajak ke Lembang, sayangnya nggak pernah mau. Karena ngerasa ya udah hari Minggu kan memang waktunya saya ke gereja, karena kan kerja dari Senin sampai Sabtu gitu. Dia juga kerja, cuma Minggu dia kan bilang libur nih. Ya tetap aja bilangnya tuh nggak bisa. Tapi lama-lama nggak tahu kenapa ya, mungkin kasihan tadi.
Oke. Tapi dari kasihan itu sebenarnya sudah muncul rasa-rasa begitu ya, sudah Iya. muncul benih-benih cinta begitu ya, yang kemudian berkembang, bertumbuh dan akhirnya memutuskan untuk membangun cerita bersama begitu ya, sampai akhirnya hadirlah Lionel dan Linoa di sini gitu. Berarti kalau dari usia pernikahan begitu mungkin sekitar 14-an ya? Iya Pak Ican, silakan. Iya, sekitar umur berapa pernikahan tuh? 2019 ya. 2019 Jadi sebenarnya berapa Pak? berapa tahun tuh? Bukan 2009, sorry 2009. 2019 Jadi cepet lupa banget, nih. 2019 duluan saya dong Pak. Eh, 2009. Sekitar berarti 13 tahun, 14 tahun. 13 tahun, 14 tahun ya. Berarti kalau dari kategori usia pernikahan juga bukan keluarga muda, tapi juga bukan keluarga yang senior begitu ya. Menengah lah ya gitu, middle. Oke. Nah sekarang pengen nanya nih sama Lionel. Biasa dipanggil abang juga ya. Iya. Kalau di sini ya. Oke. Abang di rumah itu lebih banyak ngerasa gimana? Maksudnya lebih betah di rumah atau main keluar nih? Aku lebih betah di rumah sih. Cuma kalau lagi di sekolah, aku sampai jam 6 juga betah di sekolah nunggu. Oke. Tapi kalau di rumah aku nggak mau keluar, tetap diam di rumah. Oke. Jadi kalau di rumah juga betah, tapi kalau di luar juga betah gitu ya? Iya, Jadi bisa beradaptasi dengan lingkungan begitu ya? iya. Oke. Kalau Lionel ya, kalau Linoa? Di rumah Oh senang di rumah. Kenapa senang di rumah? bisa pelukan sama mami. Oke, jadi selama di rumah pelukan terus gitu ya? Iya. Nempel terus ya, sama mami nempel terus. Oke, mami suka marah nggak? Jarang. Oh jarang marah. Wah ternyata Bu Vina ini jarang marah ya, sangat berbeda sekali dengan saya. Oke, kalau saya sering banget marah kayaknya di rumah. Oke, jarang marah ya Lino ya? Jarang. Yang sering marah siapa? Abang. Oh, ternyata yang sering marah justru abang. Jadi ini termasuk yang deket, akur apa suka berantem nih kalau sama abang? Berantem. Oh, sering berantem. Oke, terima kasih buat kejujurannya ya, Linoa ya. Oke, ya, gitu benar abang? Oke, ya. Kalau yang kayaknya mama jarang marah, nggak bener deh. Oke, jadi ini disangkal sendiri begitu ya, Bapak Ibu. Jadi memang ya begitulah dalam satu keluarga ini sering terjadi memang begitu ya. Jadi berbeda pendapat itu memang suatu hal yang wajar begitu. Ya jadi gimana? Ternyata menurut abang, menurut Lionel, mama tuh bukan yang jarang marah ya kan? Iya, tapi setiap hari. Oke, setiap hari. Kalau papi gimana? Kalau papa itu tuh nahan, kalau akunya misalnya udah keterlaluan baru marah. Oke, jadi masih nahan. Kalau mama mah langsung ya Iya, berekspresi gitu. Oke, atau mungkin kalau ke Linoa jarang marah, kalau ke Lionel sering marah begitu. bisa dibilang sama aja sih. Sama ya. Adil. Ya, sama aja sih sebenarnya ya. Iya. Oke. Nah mungkin ini sedikit pertanyaan ya begitu ke Linoa sama Lionel. Pernah ngelihat papa sama mama berantem nggak? Pernah. Pernah. Oke. Terus gimana tuh? Kalau Noah biasanya sih nggak tahu ya, nggak jelas. Kalau aku sih diam di kamar. Oke. Tapi biasanya lama, durasinya lama, pas sebentar. Nggak lama, nggak sebentar juga sih. Cuma paling selang berapa jam baikan lagi. Oke. Benar begitu ya Bu ya?
Ya, karena kan memang namanya keluarga nggak mungkin ya, namanya nggak pernah berantem itu kayaknya suatu yang mustahil kecuali memang LDRan gitu ya, jauh-jauhan. Bumbunya itu. Oh iya benar, itu bumbunya ya, bumbunya garam, lada, ketumbar gitu. Oke, nah kalau dari Bu Vina begitu ya, nanya dari sudut pandang seorang wanita begitu ya. Di rumah, kalau boleh tahu ini berarti di rumah hanya berempat ya? Iya, berempat. Hanya berempat. Okay. Jadi dengan posisi Bu Vina di rumah begitu ya, harus mengatur satu keluarga. Kesulitan yang paling sering dihadapi itu apa ya? Kesulitan sehari-hari makan. Makan. Oh, itu gimana maksudnya makan? Sulit makan? Maksudnya makan karena kalau Bapak Ican tuh pilihannya tuh dia tuh kalau udah kita masak tuh pagi dia nggak akan mau lagi tuh siang atau sore. Dia lebih baik sama telur gitu. Jadi jangan lagi itu gitu. Oh, gitu. Oke. Mau sama telur juga mangga asal jangan itu lagi gitu. Jadi kadang tuh greget bodoh lah gitu. Kalau saya masak dia nggak mau makan, besoknya saya ambek nggak akan masak lagi. Ya udah saya ntar sama kangkung sama asin bodoh dia mah gitu aja. Okay. Yang paling sulit dia. Masalah makan ya. Kalau Lionel sama Linoa? Mereka mah fine aja. Apa aja. Apa aja. Atau saya punya tipsnya sih Bu. Sebenarnya kalau yang makannya mau ganti-ganti gitu ya. Bisa pagi Indomie goreng, nanti siang Indomie kuah rasa soto ayam, bisa atau malam nanti Indomie ayam bawang. Iya betul. Begitu. Jadi 3 variasi menu yang berbeda kan begitu. betul. Oke. Jadi memang masalah di makan ya, maksudnya memasaknya gitu ya, pilihan menu. Kalau pagi kan memang udah sama anak-anak sarapan gitu. Terus siang itu ke malam dia akan pasti dia ngerasa jadi utuh lagi. Giliran tuh pasti kan yang gendut saya yang ngabisin sampai besok lagi. Dia nggak mau ngabisin, masak sedikit kan tanggung. Oke. Jadi Pak Ican bertanggung jawab ya atas apa yang terjadi pada Bu Vina. Oke. Baik. Kalau dari Bu Vina ya, kalau dari Pak Ican nih sebagai sosok kepala keluarga begitu ya, yang paling sering digumulkan begitu atau jadi sesuatu yang dipikirkan itu biasanya seputaran tentang apa? Yang paling dipergumulkan ya kalau kepala keluarga saya ya masalah kehidupan sehari-hari sih, lebih ke gimana mencukupinnya gitu. Oke. Ya jadi masing-masing memang punya struggle-nya sendiri begitu ya di dalam keluarga, membangun sebuah keluarga bersama gitu, sekian lama, berarti sekitar 13-14 tahun, bukan waktu yang cukup singkat begitu ya. Dan mungkin di sini juga Bapak Ibu Jemaat GKI Pasir Kaliki ada yang usia pernikahannya juga lebih lama begitu ya, lebih lama. Ada yang baru juga membangun sebuah keluarga begitu, termasuk kategori keluarga muda. Atau ada juga yang masih berencana tapi belum menemukan jodohnya begitu ya. Nah ya mungkin dari sini kita bisa belajar begitu bahwa menjadi sebuah keluarga itu memang bukan satu hal yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang sulit gitu ya, terlampau sulit untuk dilakukan gitu. Dan kita juga tahu gitu kan tadi Pak Ican, Bu Vina, Lionel, Linoa juga mengungkapkan bahwa ya masing-masing punya pendapat sendiri, punya masalah sendiri begitu. Tapi semua bisa dijalanin ya sampai sekarang. Oke, kalau bicara soal masalah pasti ada ya di keluarga begitu. Nah, kalau dari keluarga Pak Ican sendiri, Bu Vina, Lionel dan Linoa begitu ya, kira-kira biasanya nih ketika
ada masalah atau ada sesuatu terjadi nih di tengah-tengah keluarga yang pastinya sesuatu yang tidak menyenangkan begitu ya. Kalau sesuatu yang menggembirakan mah udah pasti kompak gitu ya, seneng bareng-bareng. Tapi kalau ketika ada masalah atau sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi gitu, biasanya nih yang dilakukan itu apa ya gitu. Ini dari Pak Ican dulu deh. Kalau ada masalah ya terkadang sempat bertengkar dulu gitu. Perbedaan cara menyelesaikan masalah. Tapi kalau sudah bertengkar gitu ya, kadang kita diam-diam dulu 2 jam, 3 jam gitu. Barulah kalau nggak saya duluan, ya istri dulu yang deketin saya duluan gitu. Ayo gimana gitu. Gitu. Dan kita ya mengandalkan Tuhan aja. Biasanya kita bawa dalam doa, kita cari penyelesaiannya gimana yang terbaiknya gitu. Terkadang ya kita tekanlah ego kita masing-masing, kita tekan gitu. Dan lebih apa ya, kalau ada ayat waktu itu tuh kita pernah nyantol di keluarga kami gitu ya. Ada ayat dari Kolose, itu Kolose 3 ayat 14, ayat 14 itu masalah kasih itu kan. Kasih itu ya kurang lebihnya ya bunyi ayatnya saya rada lupa ya. Ini kurang lebih ya kasih itu yang menguatkan kita, menyatukan kita gitu, kurang lebihnya gitu. Bunyi ayatnya saya lupa. Abang ingat nggak? Adik atau ingat? Itu Kolose 3 ayat 14. Dan di atas segalanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakannya gitu. Ya kita selalu ingat itu, selalu bilang ingat tuh Kolose 3 ayat 14 dan anak-anak juga mengetahui hal itu. Oke deh. Kalau dari Pak Ican dan Bu Vina memang bicara bersama gitu ya, saling menekan ego satu dengan yang lain dan selalu mengutamakan firman Tuhan, kasih gitu ya di tengah-tengah keluarga. Kalau Lionel dan Linoa, Lionel dulu deh. Kalau aku sih biasanya ngajak, ayo kita lakuin kegiatan bareng-bareng sesuatu yang lainnya juga itu tuh merasa senang dan gak akan merugikan. Jadi kalau di pelajaran itu tuh layaknya seperti simbiosis mutualisme, kerbau dan burung jalak, kita itu saling menguntungkan dan juga tidak dirugikan satu sama lain. Oke. Ya cara bersama gitu ya, saling menguntungkan juga, semua seneng gitu ya. Oke. Lina? Berdoa ya. Berdoa ya kalau ada masalah atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, jadi Linoa memilih untuk berdoa begitu ya sama Tuhan gitu, minta tolong sama Tuhan gitu ya. Oke, jadi memang dari keluarga ini begitu ya kita bisa belajar bahwa ketika masalah terjadi begitu ya Bapak Ibu, yang terpenting adalah kita bukan berfokus pada masalahnya dan mencari pembenaran begitu ya. Ini saya yang salah gitu. Maksudnya saya yang benar gitu. Kamu yang salah gitu. Atau kamu yang salah, saya yang benar. Nah, tapi lebih kepada bagaimana kita bersama-sama mengupayakan solusi gitu atas masalah itu. Dan bagus sekali ayat Alkitab yang menjadi dasar dari keluarga Pak Ican, Bu Vina, Lionel dan Linoa gitu ya. Kasih yang persatukan dan menyempurnakan. Nah, kalau sekarang saya boleh bertanya nih ke masing-masing begitu ya. Dari Pak Ican dulu deh. Harapan Pak Ican untuk keluarga ini tuh apa? Harapan ya. Harapan mah tetap menjalani seperti biasa aja. Seperti biasa dan gak usah ya apa yang kita ada aja kita jalanin gitu. Gak usah namanya kita berpikir terlalu jauh dulu. Kita harus pikir yang dekat-dekat kita aja dulu. Kita pikirin itu dulu. Itu aja. Oke.
Kalau Lionel? Kalau dari aku sih kayaknya lebih baik masing-masing itu tuh anggota keluarga yang saling melengkapi. Saling melengkapi. Oke. Ya, Lino. Rumahnya lebih bersih. Oke. Tunggu. Rumahnya lebih bersih. Itu harapannya ya. Nggak, oke. Jadi harapannya itu ya, rumahnya lebih bersih. Langsung speechless Bu Vinaya ya. Aduh, ternyata selama ini effort yang saya lakukan di keluarga begitu. Oke. Ya harapannya mah sama dengan papanya. Nggak muluk-muluk ya, untuk selalu sejalan. Kalau pengen yang lebih dari itu kan nanti keegoisannya akan muncul gitu. Jadi ya seadanya aja dijalanin, dan anak-anak juga tetap sehat, keluarga gitu. Dan kalau memang bisa lebih memberi ya puji Tuhan, tapi pengennya ya seadanya yang di sini aja kita jalanin bareng-bareng gitu. Oke, Gitu aja. ya. Oke, kita kasih aplaus buat keluarga Pak Ican begitu ya. Ya, memang dalam membangun sebuah keluarga begitu kita tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah begitu. Tapi yang namanya keluarga adalah proses bertumbuh, membangun bersama begitu ya. Membangun harapan bersama, visi bersama gitu ya, impian bersama. Dan ketika satu keluarga saling melengkapi satu dengan yang lain seperti tadi harapan Lionel begitu ya, itu berbagai macam pergumulan, masalah juga pasti dapat dilalui begitu. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan keluarga-keluarga kita dimanapun kita berada, dengan berbagai macam masalah maupun pergumulan yang kita hadapi bersama begitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Ican, Bu Vina, Lionel, dan Linoa. Semoga harapannya supaya rumahnya lebih bersih cepat terkabul ya. Hari ini juga, saat ini juga, siang ini pulang dari podcast ini ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di sini bersama dengan saya, bersama dengan keluarga Pak Ican. Sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.